Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 10, nama saya Miftahun Nikmah. Saya Ahmad Yanuarianto. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang dasar dan struktur organisasi. Definisi organisasi dan pengorganisasian. Definisi organisasi menurut Mathis dan Jackson, organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Definisi pengorganisasian menurut G.R. Terry, pengorganisasian berasal dari kata organis yang merupakan sebuah entitas dengan bagian-bagian yang terintegritas sedemikian rupa sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan. Unsur-unsur pengorganisasian yang pertama yaitu man atau orang. Orang ini memiliki syarat 2 orang atau lebih. Kalau orang satu tidak akan membentuk sebuah organisasi. Yang kedua yaitu kerjasama, merupakan unsur penting dalam suatu organisasi dengan adanya saling bahu-membahu antara tingkat paling atas hingga paling bawah, maka akan tercapainya suatu tujuan dalam organisasi tersebut. Dan yang ketiga tujuan. Untuk ini menggambarkan tentang apa yang harus dicapai oleh sebuah organisasi. Tujuan juga menggambarkan tentang apa yang harus dicapai melalui sebuah prosedur dan program yang telah diterapkan. Yang keempat yaitu peralatan, yang terdiri dari sarana dan prasarana. Dan yang kelima lingkungan, suatu keadaan sosial, ekonomi, dan teknologi yang secara langsung mempengaruhi sistem kerja para anggota. Oleh sebab itu, kepemimpinan organisasi harus bisa mempengaruhi organisasi atau mempengaruhi anggota untuk selalu nyaman dalam keadaan lingkungan yang tidak nyaman maupun nyaman. Teori organisasi ada 9, yaitu yang pertama, teori organisasi klasik, yang kedua, teori organisasi perilaku, yang ketiga, teori organisasi proses, yang keempat, teori pengambilan keputusan, yang kelima, teori kontingensi atau teori kepentingan, yang keenam teori birokrasi, yang ketujuh teori human relationship, yang kedelapan ada teori organisasi kepemimpinan, dan yang kesembilan ada teori organisasi fungsi. Struktur organisasi yaitu ada 4. Yang pertama adanya spesialisasi kegiatan kerja, yang kedua adanya standarisasi kegiatan kerja, yang ketiga adanya koordinasi kegiatan kerja, dan yang terakhir besaran keseluruhan organisasi. Proses perorganisasian menurut Ernest Dell yaitu ada 5. Yang pertama memperinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu membagi pekerjaan ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dan menyenangkan dapat dilakukan oleh seorang atau oleh kelompok orang. Yang ketiga yaitu mengkombinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam cara yang logis dan efisien. Yang keempat yaitu penetapan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota organisasi dalam suatu kesatuan yang harmonis. Dan yang terakhir, memonitor aktivitas organisasi dan mengambilkan langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama, organisasi garis. Organisasi garis ini diciptakan oleh Henry Fayol. Ciri-ciri organisasi ini salah satunya yaitu jumlah karyawannya sedikit. Yang kedua, organisasi garis dan staf. Organisasi garis dan staf diciptakan oleh Harrington. Organisasi ini mencakup sekelompok-kelompok yang berpengaruh dalam menjalankan organisasi. Yang ketiga, organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah organisasi yang mendasarkan pembagian tugasnya serta kegiatan pada spesialisasi yang dimiliki oleh pejabat-pejabatnya. Yang keempat, organisasi komite atau panitia. Organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat. Langkah-langkah pengorganisasian yang pertama, penetapan dan pengembangan aktivitas. Langkah-langkah pengorganisasian yang pertama yaitu penetapan dan pembagian aktivitas, merupakan pembagian, penggolongan, dan penyusunan aktivitas-aktivitas
yang akan dilaksanakan sehingga menjadi kelompok-kelompok yang teratur berdasarkan kesamaan sifat dalam pelaksanaan. Yang kedua yaitu penyusunan organ atau wadah. Dengan pedoman pada langkah yang pertama, langkah ini dimaksudkan untuk membuat organ atau wadah yang diperlukan untuk mewadahi segenap kegiatan yang telah tersusun. Yang ketiga yaitu pengisian organ dan tugas, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab. Yang dimaksud dengan langkah ini adalah memaksudkan kegiatan yang telah tersusun ke dalam organ yang telah dibentuk. Yang keempat yaitu penghubungan-hubungan organ suatu dengan yang lain dan garis wewenang dan tanggung jawab. Dan dari hasil langkah pertama, kedua, dan ketiga dapat terlihat gambaran visual kontak-kontak organ yang telah berisi tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Maka selanjutnya kontak-kontak organ itu perlu dihubungkan. Dan yang kelima yaitu melengkapi organ dan melengkapkan yang di suatu alat atau melengkapkan yang diperlukan adalah alat yang telah terpakai. Keenam, penetapan orang yang tepat pada masing-masing organ. Dengan berakhirnya kelima langkah tersebut di atas, sebagian aktivitas organisasi telah tersusun. Yang ketujuh yaitu membuat bagan organisasi. Langkah yang terakhir ini dimaksudkan untuk melukiskan dan menggambarkan struktur organisasi di atas kertas atau membuat bagan organisasi. Tujuan pengorganisasian adalah agar dalam pembagian tugas dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan pembagian tugas, diharapkan setiap anggota organisasi dapat meningkatkan keterampilan secara khusus dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan. Yang berikutnya adalah manfaat pengorganisasian. Manfaat pengorganisasian ada beberapa, yaitu yang pertama, organisasi sebagai penuntun pencapai tujuan. Yang kedua, organisasi dapat mengubah kehidupan masyarakat. Yang ketiga, organisasi menawarkan karir. Yang keempat, organisasi sebagai cagar ilmu pengetahuan. Ayo penutup. Sekian dari kelompok kami, dari penjelasan kami. Apabila ada kesalahan kata-kata kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.